Oke, balik lagi di OPW. Obrolan para wibu. Handshake. Capek ya guys ya. Tahu kenapa kita capek? Episode 3-nya tidak terduga. Sangat mind blowing. Tidak expected. Terlalu banyak teori. Ya. Akhirnya tadi kan. Gara-gara banyak kedua teori tiga ya. Wow. Gitu tuh. Emang capeknya bukan karena habis event. Wow. Ditambahin Tambahin itu. Habis fisik, otak pun capek. Habis party kawan. Aku mah Enek- nggak capek, enek- aku mah party. Energinya banyak kesedot di Banyak sana. kesudah di sana. Ya, sebelum Lanjut. kita bahas ke Topik Z pertama. ya. Iya. kemarin Z. itu. Alangkah Iya. baiknya Apa, kita baca baca doa doa dulu. Bukan ya. Bukan ya. Anda kita mau masuk ke dunia mimpi, maka sekarang kita Tidur dulu. ya, Nah, oke, itu sudah di dunia ini ya. dunia mimpi ya. Udah agen ya. Udah agen ya. Aku Kayak tidurnya kayak tidurnya baku. Cepat bisa. Apa itu? Anjing. Oh, itu cara tidur macam apa itu? Kemarin susah tidur, Sekarang sekarang terlalu gampang tidurnya gitu. Kan karena capek. Oh, capek. Jadi tidurnya cepet. Iya. Bisa. Kan kalau misalkan benar kecapean kan tidur tuh cepet tuh. Iya, benar. Kayaknya baku habis ngevent juga deh. Iya. Makanya tadi jadi agen dulu. Jadi habis party. Mantap banget. Party. Seger ya. Tagline hari ini gitu banget ya. Gorengannya Saya berubah. Panas ya. Oh, man. Anjir. Keren banget itu. Oke, balik lagi ke Baku. pembahasan Zetsu. Zetsu episode 3. Udah pada nonton semua? Udah. Nah. Kan tadi baru Coba. nonton. Marah. Coba. Nanya lagi lu pada. Biar ada bridging. Biar ada bukaan gitu tuh. Iya. Bukan berapa? Yoi. 1, 2. Bukaan 7 dari mau lahiran tuh. Aduh. Tanya kan sama yang suka buka-buka dong. Iya. Gimana? Bapak? Hah? Kok gua? Jangan gue mau di frame kalau jangan. Ya, bentar ya teh, nanti dibuka kok. Di framing lagi. Udah buka sesinya, udah lewat itu yang kemarin. Udah. Masih aja. Lah, ini kan lagi Lagi mimpi. Lagi mimpi. Ada lagi tuh. Iya kan? Iya. Mimpi gue kayaknya gak segitu amat, tapi aduh. Nah, itu nightmare itu. Hah? Nightmare. Nightmare. Wah, serem sih nightmare sampai segitu mah. Gila ya. Iya. Ahli bungkusnya sampai ke nightmare loh. Woi, enggak gitu sampai ke Ngomongin mimpi, akhirnya terjawab sudah. Apa Kenapa polisi itu ingin memimpikan itu? こいつは自分の使命を信じない無責任な警察という組織に失望していた Nah, Kemarin kan nanggung banget Nanggung ya. banget. Patah banget anjing. Tuh gantungan baju nggak kering-kering gitu. Iya dong. gantungan ceritanya ya. Kan dengan ceritanya. Nanti saya salah lagi bahas gantungan yang kemarin di pintu. Tapi di mari lagi. Ya gimana sih kamu? Cuma tadi pembuka dari episode 3 ini ya. Kan ending kemarin kan di episode 2 kan ngegantung banget kan Gantung. fightingnya kan. Itu ternyata ledakannya itu bisa ini ya, bisa berakibat fatal di dunia Nyata. nyatanya ya. Dan iya. real time. Real time. Iya. Di mimpi meledak. Di situ meledak. gitu. 何が起きてるの Iya. Dan itu bertepatan banget ya. Meledaknya tuh di mimpi meledaknya langsung meledak tuh Langsung di meledak, nyatanya kayak benar. gitu. Malah langsung udah ada berita yang meliput meliput kan. di situ langsung. Itu. Padahal si Fujimi-nya udah seneng banget tuh. Iya. Seneng banget masuk ke kantor kepalanya kan. Bawa Karena orang, kan- bawa ya, orang. Karena Iya. kantornya habis meledak kan, makanya seneng banget dia. Bukan gitu. Maksudnya Bukan. akhirnya teori dia itu semua itu terjadi gitu. Iya. Lu lihat Tapi kan di alam bawah sadar dia seneng karena yang ledakin dia. Meledak nih, akhirnya berhasil. Dia senengnya tuh karena terbukti. Iya, terbukti Bahwa teori dia tuh terbukti. Iya. Nightmare ini terbukti. Nah, benar. Tapi dia masih nganggap kalau yang dia temuin nightmare tuh di mimpi. Mimpi itu bukan di dunia nyata. Oke. Makanya seneng banget pas lihat dem, wah meledak gitu tuh kan. Meledak. Meledak. Sampai akhirnya dipecat. 解体
Sama kepala itu baru Dibubarin ya, tuh. Sebenarnya lebih ke Baru itu sakit dibubarin dan hati itu sakit hati banget sih. Lu gimana? Lu udah effort sebegitunya buat tempat lo ini ya. Lu mengabdi gitu tuh ya. Oh, ngabdi. Tiba-tiba ketika lu ini yakin ya, gue bakalan ini nih berhasil nih apa yang udah gue effortin. Cet, dibubarin di episode gue merasakan sekali ya seperti itu ya. Alasannya Pak もはや税金の無駄遣いだ。 Alasan tadi. memboroskan anggaran Memboroskan pajak. anggaran. Kan gak punya kantor itu mah. Enggak. Yang lebih merugikan mana? Ya yang kemarin joget-joget. Itu. Nah, itu benar. Itu ya. Itu yang mana? Ya tadi ya joget-joget itu yang Pernah kemarin. sekecewa itu ya, Bang ya? Hah? Pernah sekecewa itu ya kayaknya. Pernah. Kecewa. Oh dia mau bukan kecewa, kecewe gitu. Wah, kecewa. Dia cewek. Skip kalau cewek. Ya kan gak nanya Pak. Kamu juga cewek Pak. Enggak. Untuk yang kali ini ya, yang ceweknya enggak, yang ceweknya yang di Kamen Rider sekarang kayaknya Nemo kurang sih. Gue tetap yang disebut Lebih ke bakunya ya? Hah? Lebih ke bakunya. enggak. Bang, Tetap aja buat yang dari seri-seri yang kemarin cewek-ceweknya lebih cantik pesan. Zero One deh udah jelas tuh siapa Izu, itu udah bagus tuh. Bagus banget, cantik banget, gila men. Imut, lucu. Dia Itu sama dia lucu. robot, fantasinya robot. Fetisnya robot. Enggak robot juga. Bang, Robot. tenang. Cina udah bikin Nah. robot yang bisa diimpregnate. Iya. Sudah bikin. Tinggal custom Izu. Iya. Iya, Bisa pokoknya bisa digonta-ganti, bisa diganti muka Alvaro. Das. Dia kostumnya itu, tapi mukanya Alpo. Nih pertanyaan buat lu, Bang. Izu atau Beroba? Nah, tuh. Beroba udah. Beroba tetap di hati anjing. Tetap Beroba. Nenek tua itu. Hah? Usia tidak masalah. Ini bukan masalah itu, udah nenek tua, banteng. Ah. Oh, dia kan memang Banteng banget, Bos. Balik lagi ke topik pembahasan Biasanya Beroba sama Izu Zetsu lagi berapa? episode 3. Setelah dibubarin, Setelah dibubarin Nah, tuh, kan sakit. itu tingkat stres Fujimi pasti naik banget. Oh, sana. Sangat naik ya sekarang. Itu parah itu, Bro. Nah, tingkat Gila. stresnya. Lagi effort-effortnya dibubarin, ya stres dong. Stres. jadinya. Makanya mungkin di episode itu terlihat si Nightmare-nya lebih kuat ya. Ya, Cuma kerennya, dia lagi stres bisa tidur. Iya sih, anjing. BTW ini, enggak BTW itu beberapa orang yang tingkat stresnya udah tinggi itu karena dia tahu itu stres dan lu nggak bisa ngelakuin apa soal itu. Escaping ya? Escape Iya. Ya, escaping-nya. Saya tuh ada. Ya kan keren kan? Berarti gue keren dong berarti. Enggak sih. Iya bang, lu keren banget bang, keren bang. Siap, si paling monodera. Itu tadi, dia emang itu tadi beneran itu Fujimi Stres tuh banget. stresnya udah pent up. Literally mau pukul-pukul ya dia. Puncak ya, di climax banget. Udah klimaks banget gitu tuh. Stresnya. Iya, stresnya. Ya kan emang lagi Iya. depresi. Makanya dia bilang pakai bahasa pent up because it's just like the climax but in the next level something like that. Dia udah sakau ya, udah ginting ya. Udah Enggak, sangka, udah enggak, gini, enggak. udah tinggi. Enggak, beda bahasanya. Tetap udah pent up, udah tinggi banget tuh stresnya. Tangan tuh udah gini nih. Itu tremor Iya, dong. tinggi banget soalnya bang, udah tinggi. Dia lihat yang iya sih serem juga sih. Soalnya nggak ada yang ngajakin dia minum Pak. Nah, itu. lu bentar. Ini masih lanjut episode Tapi yang kan- kemarin nih. Biasanya orang-orang Jepang itu kalau misalnya ada stres di kerjaan, Minum ya. Iya benar. Makanya Makanya dia stres. dia tuh karena nggak ada yang ngajak ngajakin minum. minum, makanya stres. Bisa jadi. Di bawah tidur. Ya, Tapi itu benar. stres. Oh, Iya, nah, bahasa di bawah stres. tidur malah jadi kayak tadi kan. Iya. Naik berat tambah kuat gitu. Tambah kuat. kan Seru, biasanya seru. kalau misal orang stres bisa tidur kan dia di mimpinya kan makin Iya, ini kan, macam-macam sih. makin Itu buruk berkecamuk. kan. Makin Makin berkecamuk. buruk macam-macam, kan macam-macam. pikirannya kayak gitu. Benar. Setuju sih itu. Dan ternyata apa sih namanya, setiap manusia tuh punya 4 pintu hati ya kan? Tiga. Tiga ya? Tiga. Iya 3. Yang kebuka kan baru 2 ya. Baru Itu ya, dua. Baru 2. Dan ternyata Yang pintu kayak- yang terakhirnya ini Iya ngebom. gara-gara di bubarin itu. Iya. Itu langsung tuh. Langsung. Dia Triggernya di situ. Triggernya Triggernya di situ. Dia lemes tuh kayak orang lemes di depan kantor polisinya kan udah.
Cuma udah kosong aja matanya. Cuma yang saya concernnya bagus sih ini untuk building si Building story-nya monsternya ya. ini. Building monsternya Monster ini. juga ya. Kan biasanya kalau misalnya di Kamen Rider sebelumnya kan kadang kayak ya udah manusia jadi monster aja kayak Iya, dipaksa iya. gitu. Nggak ada prosesnya ya. Nggak ada Nggak ada prosesnya. Ini prosesnya benar detail. Ada gitu. Iya. Ya. Benar. Ini kita juga paham gitu. Oh, ini kita dulu nih gitu. Jadi ternyata dunia si Nightmare ini nih cuma sebatas di mimpi aja. Ya. Dan ternyata pas ketika masuk ke dunia nyatanya, oh prosesnya seperti itu. Betul. Itu Harus tiga-tiganya kebuka. Ya, barulah akhirnya dia bisa iya, masuk dia apa bisa si Nightmare bisa masuk ke dunia nyata. Nah ini berarti memutus teori yang kita minggu kemarin, gitu kan, bahwa 3 pintu itu punya 3 orang. Oh iya, benar. Iya. Oh iya, orang berarti ya. Karena masih bingung kan. Masih bingung. Masih bingung. Tapi Tapi ini kan dikiranya targetnya 3 Tiga orang. orang, Ternyata ternyata beda. beda. Satu orang. Iya. Tapi tadi kalau hitungannya kayak ngerobok sukmo nggak sih kata lo bilang gitu. Akhirnya nyawa. Iya, lu kan yang bilang kemarin. Bergosokmu. Jadi si nyawa orangnya tuh nggak di situ. Nggak orangnya di situ. Jadi yang isi malah tadi Nightmare-nya. Nightmare-nya Gitu. diambil alih oleh Diambil alih sama Nightmare. Nightmare. Dan Nightmare ini jadinya konsepnya kayak jin pengabul permintaan. Nah, sama kayak di Sama kayak di DNO. DNO, Imagine ya? Hah? Imagine. Imagine. Jadi aku kasih kamu kabul permintaan, tapi kalau semuanya terkabul, aku minta satu hal. Iya. Ke dunia nyata. Iya. Tukar wujud dia. Iya. Lu bayangin tuh Nightmare kan, bah, ku beri 3 permintaan. Ku beri 1 permintaan. Dan nightmare-nya itu beneran kerasa ya. Jadi Ya. pas dia di dunia nyata itu ya bukan cuma monster tapi bener-bener ngasih aura ungu. Aura itu Iya. itu dunianya langsung berubah Langsung satu berubah. efeknya. Terus Bahkan- langsung disperse gitu. Bahkan manusia-manusia yang kena efeknya pun bisa ini banget ya. Pada klimaks. nggak ada. Enggak, itu tuh pada itu pas jadi ada kupu-kupu keluar. Terus orang pada matanya pada ungu gitu kan. Itu tuh. Aspro dia. kayaknya itu bridging buat teori berikutnya sih. Iya, mungkin Jadi bocoran itu bocoran. Jadi sebagai pintu orang-orang akan mimpi buruk. Nah, iya. Karena Kayaknya kan- itu kupu-kupunya ini ya, apa sih namanya? bibit mimpi. Bibit mimpi Bibit buruk buruk sih. Bibit mimpi buruk. Mimpi buruk ya. itulah kenapa kupu-kupunya warnanya ungu. Iya. Mungkin juga nyambung lagi dengan ini. Orang itu bakal mimpi buruk kalau udah ngelihat hal yang menyeramkan. Bisa gitu. jadi. Bisa. Jadi meneror biar orang mimpi buruk. Bisa Nah, jadi juga. Pertanyaannya, gitu kan, apakah setiap orang itu benar punya 3 pintu ataukah bisa lebih atau bisa kurang? Karena kan pas di episode 1, gitu kan, pas perkenalan Baku sebagai Z, gitu, Cuma Baku cuma satu. satu. Baku cuma satu pintu. Baku Iya. cuma satu. Iya, bener. Kemungkinan beda. Kalau menurut Iya. Soalnya kalau Beda. si Baku kan spesialnya karena dia bisa masuk lucid dream, Pak. Betul. Nah, ini juga bakal nanti nyambung ke teori apa sih? Gitu kan, yang pernah diceritain tuh. Ada mimpi yang jadi satu atau nyambung Sama sama teman orang lain. Oh, Karena iya. bareng liatnya gitu. Iya. Iya. Ya kan? Jadi ketika Baku nyari-nyari ini sebenarnya mimpi siapa? Gitu kan, mimpi yang ini apa mimpi yang itu? Iya. Apalagi kan udah dibuka nih, pas lagi si Nox ya. Nox itu kan muncul gitu kan, dia kayak nyebarin nih, ngebuka kandang kupu-kupunya. Nah, iya. Gitu. Ya kan berarti kan bibit itu akan sebar kemana-mana tuh. Iya. Iya kan? Nah, itu kan bakal jadi ini kayak bakal cerita buka, bahkan bakal banyak orang yang mimpinya sama. Nah, bisa jadi. karena tadi mereka di Selain bridging gitu ya. mereka kondisi sama, soalnya mereka sedang berkerumun ibaratnya dengan mereka sendiri. Tiba-tiba jadi malam kan? Apa itu udah malam terus Emang tiba-tiba lagi malam. Oh, Lagi lagi malam. malam. Malam and then somehow dunianya berubah. kayak masuk ke dimensi lain. Dimensi lain betul. Kayak ini Dark Hour. Dark Hour yang di Persona 3. Oke, ya. Jadi tahu-tahu Persona 3 salah. Ini bakal PS2. Dua, iya bener. Nah, ini bakal nyambung sih. Iya. Bakal nyambung juga nanti sama teori yang masih belum terpecahkan sekarang. Apa tuh? Apa tuh? Fungsinya Nemo. Oh iya. BTW Nemo kayaknya yang sekarang nggak begitu ini. Betul. Cuma Kayaknya kalau menurut kita sih, kalau menurut saya sih lagi disimpan nih. Gitu. Simpen lagi dulu. dibuka ya. Jangan dibuka semua. Lagi dibungkus dulu ya Nemonya ya. Iya, Dibungkus dibungkus ya. dulu. Taruh mana lu? Dan
kelihatannya Nemo itu Serem banget. pengen mimpi orang tuh bahagia. iya. Kenapa membiarkan Baku pertama tuh di penjara dulu? Karena keinginannya si Fujimi. Nah, setelah dijelasin sama Baku, ternyata Fujimi ini nggak bahagia di mimpi ini nih. Iya, dia kan akhirnya dia panik dia kan. ngebantu Baku. Iya. Nah, Berarti secara garis besarnya Nemo itu nggak bisa menilai mimpi seseorang ya. Tapi Iya, tadi dia kayak supporting aja sih, nggak kayak yang ini kalau di itu tuh helping untuk dia tidak jadi mimpi yang buruk gitu tuh. Mimpi itu nggak yang buruk gitu. Oh, dia posisinya helper gitu. Iya helper yang biar nggak ini. waktu pas di episode 2 kemarin itu kan ketiga orang yang ngumpul di situ ya kan, detektif yang cewek yang Fujimi-san sama Baku gitu kan, mereka pernah mimpiin Nemo. Itu aja kan udah masuk ke hint tuh, Iya, ya kan, iya, bahwa iya. si Nemo ini Di pasti mimpi semua ada di orang. mimpi semua orang Iya. gitu. Nah itu pun bisa jadi tindak bermata dua Iya. gitu, karena si Nemo ini kunci untuk ke mimpi semua orang ya, dan kupu-kupu itu pemicu mimpi buruk. Oh iya. Gitu. Belum lagi gini, kalau masalah mimpi mungkin Nemo itu sebagai kalau support iya, ke ini juga ke guidance. Ya. Karena ada teori ya kalau mimpi lucid dream, kalau si pemimpi ini masih bingung sebenarnya dia tuh pengen apa. Nanti pasti ada sesosok anak kecil, entah itu cowok atau cewek buat nge-guide dia. Mimpi ini mau dibawa kemana nih? Tutorial gitu. Bukan tutorial, lebih ke NPC yang bantuin lu misi. memperkuat keinginan gitu tuh. Iya, Biar betul. lebih jelas mimpi kamu tuh Si- pengen ini, Dan kebetulan Nemo emang gitu, memperkuat memperkuat. Keinginan keinginannya. mimpinya. Karena keinginannya pasti bahagia. Mau itu bahasanya mimpi bahagianya negatif atau positif ya. Iya, tapi Iya. tadi orang yang mimpi itu bahagia. Bahagia. Karena Sesuai dia dengan di keinginan mimpinya dia. tuh terjadi gitu tuh. Ya. Sesuai dengan keinginan. Nah, flashback sedikit pas di mimpinya Baku, kenapa selalu disekap gitu kan si Nemonya, karena bahagianya si Baku tuh Baku itu menyelamatkan. Jadi penyelamat. Jadi penyelamat. Penyelamat kan benar. Heeh. Dia kan dia bilang mau menyelamatin orang di dunia gitu. Meskipun Indian dia jadi yang kena batunya Beban mulu gitu. gitu. Kena orang mau nolongin orang ditabrak. Dia kan beban dunia ya. Berarti ini muncul suatu teori baru. Apa tuh? Bedanya Nemo sama Nightmare apa? Oh, iya. apa nih? Beda. Tapi kan emang di Sinopsis. sinopsis Medan banget Anda. Sinopsis bah. pas awalnya kan emang Nemo itu bukan manusia kan. Iya. Nah, Gitu. Ya bisa jadi. Nightmare yang error itu juga jangan-jangan nih gue ya. Iya bisa jadi. Antara Nightmare nightmare error atau emang Nemo ini nightmare spesial. Bisa Dan- jadi. Nah, ini di episode 3 ini kita mulai dikenalkan dengan karakter baru ya, Nox. Nox. Mulai lebih diperlihatkan. Lebih mulai ada ininya, mulai ada apa namanya? Masuk sih ambil masuk frame lah ya, bikinnya masuk frame. Ambil bagian lah Ambil bagian di si Nox story-nya. ini. Terus juga kan udah mulai bertebaran nih rumor-rumor si Nox nih. Iya. Katanya bakal second rider ya? Nox kemungkinan. Belum. Second atau third sih? Jadi ini dulu apa Nox Knight dulu tah kalau nggak salah. Iya, Nox Knight. Nox Knight. Jadi Nox Knight. dia bukan rider. Oh, knock malam. Iya. Iya, bener sih. Nox Tetep- Knight. Tetep terhitungnya rider enggak sih? Oh, Nox. Kayak ini tuh kayak Bentar. Kayak Bentar, gue kok di baru sadar ya? Kayak gacap band. tuh yang bawa obeng apa? Obeng namanya. Valvaran. Valvaran. Jadi Valvaran rider. sebelum pakai bel. Iya. Dia bukan rider. Tapi kan Tapi- tapi kan Nox Knight kan ada beltnya juga tuh. Nah, itu dia anehnya tuh. Kenapa ya? Itu Apa karena harus warnanya kita tunggu. putih, belum hitam gitu. Cuma saya berharapnya second rider tetap dia, tapi nggak temenan. Jadi Kayak di end gitu maksudnya sama Diket dia. Kan biasanya kalau misalkan identik rider kayak gitu kan yang ketiga kan. Nah ini yang keduanya nih kayaknya lebih seru kalau misalnya kayak gitu ceritanya. Betul. Rivalitas Ryuki sama Knight berarti. Bisa sih. Tapi dia kan mereka berteman. iya. Kaimu dan Baron. Jadi saling Oh iya benar, guys sama Baron tuh musuhan ya, ya benar tuh. Tuh lucu juga tuh. Dan nama Nox sendiri kalau dalam bahasa Latin itu artinya malam. Dan di Harry Potter, lo kalau sadar kan untuk nyalain itu kan lumos. Nyala kan? Nox. Nox mati. Matiin. Karena Nox artinya malam, Mbak. Artinya malam Nox. Dan Kalau di malam. sini adik cewek ya. Ya adik cewek. Nox, Nah. Nox, Nox.
Tapi kita malah berpikir Nox itu kalau misalnya ya yang diilustrasikan ada kan ya Kamen Rider Nox gitu kan. Berarti dia salah satu agent. Iya, pasti. Itu yang diilustrasikan kemarin belum Rider. Yang tadi ya. Yang kuning itu. Yang putih, Yang putih putih itu. oranye itu. Tapi punya belt. Ya itu makanya tadi agak aneh kan. Jadi Belum itu disebut antara- Rider tapi Sudah punya bel. mungkin karena beltnya putih deh, belum kan kalau baku kan abu-abu gitu. Tapi kalau bisa itu nyambung sih. Maksudnya kayak gini. Kenapa si Baku itu nomor 7? Gitu kan masih pertanyaan nih nomor 1 sampai 6 yang mana? Gitu kan. Berarti kan dari bisa jadi itu. dari ke-6 itu ada yang udah musnah, ada yang udah mati atau misalnya ada yang terjebak di nightmare. Kayak Kayak Nox ini misalnya gitu contohnya. Jadi. Sama yang ini nomor 8 sampai 100-nya juga belum tahu. Belum. Wow, banyak agennya. Lucu Bapak, udah dapat 100 dia dong. Banyak banget. Tapi ini teori liar sih, ini mah teori liar doang. Jangan-jangan Capsam itu adalah agen 1 sampai 7. Agen 1 sampai 6. Siapa? Capsam yang Capsam dia itu. pakai itu semuanya adalah agen 1 sampai 6 bisa jadi. Oh, orang-orang yang udah gugur terus Tapi kan dibikin banyak ini gitu, banyak. dibikin tapi dibikin. Tapi ada teori ini juga kalau misalkan yang supply capsumnya tuh Sinok. Dia yang buat. Iya, ada teori kayak gitu juga tuh. Jadi sebenarnya dia double agent. Iya, bisa Atau jadi. jangan-jangan Zero adalah Nox. Enggak sih. Soalnya kan Nox kan kayak ini ya kayak apa namanya? Ke Baku Kayak tuh supporting. eh, Tapi nggak supporting langsung ya. Kayak nuntun lah dia kayak nuntun. Nah, guider kayak itu. Kayak UI. Itu siapa namanya? Iya, itu siapa Bose. namanya? Bose ya, Bose. Bos. Kan itu dia nge-guide doang kan, tiba-tiba jadi Bukan rider. What? Itu di ininya di beltnya itu mah. Di bel dia bener. Iya bener tuh. Enak buat ngedance lagi tuh. Enggak, itu alarm pagi katanya sih gitu. Nah, ngomongin Capsam itu ya, di sini unik di Kamen Rider kali ini. Kalau biasanya kan form baru itu karena dilemahin form sebelumnya. Ya. Kalau ini tuh enggak, impact itu masih kuat. Iya, Impact masih. kuat. Tapi beneran buat nambah ability aja, Iya. kayak transform gitu kan, biar dia bisa manjang di- taplok oh gitu. iya. Itu Tapi Ditendang. sebenarnya pas waktu ada rumor Capsum Transport ini nongol kan udah kelihatan kan maksudnya tuh ability-nya kayak gimana gitu tuh. Terus saya pikir kalau misalkan di dunia mimpi Capsum itu tuh kayak nggak guna sebenarnya. karena udah pakai imajinasi. Karena bakunya lebih oke. Karena kan ngelihat di dunia mimpi si Baku bisa narik dinding lah apa kayak gitu. Dan ternyata dijawab dia bisa 3. Dijawab di episode Transform 3 ini dipakainya pas di dunia nyata. Nyata. Gitu. Oh iya, oh ya enggak. Karena di dunia nyata nggak ada kan ya, Nggak kayak bisa. narik Iya, dia atau nggak bisa. Dia nggak bisa ngegerakin narik tanah. Tapi bentar, kalau yang kayak gitu bentar. Di episode 2 dia tuh udah pakai yang itu, men. Dia udah Wah, pakai. waktu di motor kan dia Iya, dia tapi itu pakai. kan konteksnya masih di dunia konteks mimpi. dunia mimpi. yang mobilnya Oh. dihancurin Dia pakai kaki tuh kaki ya, kan? Itu masih di dunia mimpi. Masih di dunia mimpi Iya. itu. Mungkin dia lupa kalau dia sebenarnya apa ya. Oh iya. Iya. Bisa Dia jadi. terlalu menjiwai perannya. Iya, benar. Kalau di dunia nyata kan dia nggak punya pilihan. Iya, Dia makanya- mau pakai lah ya. Nah, Iya, makanya oke. tadi saya bilang kan kayak berasa nggak guna Iya, pas di iya, dunia iya. mimpi dipakai tuh kayak Karena nggak perlu pakai Capsum Transfer juga udah cukup ya. udah cukup. Lebih oke. gitu. Ya, teori barunya adalah Henshin di dunia nyata. Oh iya sih. Iya. Ya maksudnya biar laku lah gitu. Oh iya. Itu baru ya, nambah lagi ya item buat dijualnya ya. Nice Bandai. Marketingnya bagus sekali nih. Coba mau lihat dong CSM-nya Pak. Wah, masih ya. Masih dibahas anjir. Masih banget Tapi itu dibahas. tapi itu beneran kayak kalau lihat lagi beneran kayak Luffy nggak sih, men? Iya, Itu iya. beneran. Luffy. Itu beneran yang kaki ya. Shoot. Dor, bro. Luffy episode 1. Luffy. Berapa sih? Yang kayak Ya tapi Luffy banget itu. itu pokoknya yang kakinya ke atas dor gitu. Itu bawah. Itu dia Veno nggak ke atas Pak. Apa? Dia nendang nyamping terus bagian kaki ujungnya tuh makin panjang. Yang ke atas ada. Ada deh, ada. Oh iya. Ada, bro. Itu yang wah Luffy gitu gue tuh. Itu yang udah yang lain sih gue enggak Gomu Ono ya. Ono, Gomu X ya kalau bisa bilang. Kampak. X yang ininya, Ah. gear 3. Enggak Enggak, dong. bahasa Enggak, Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Dari awal juga Oh, iya. udah ada. Bahasa Udah Inggrisnya. lihat itu. Itu pertama kali tuh dipakai di Arlong. Oh, Arlong ya? Arlo. Oh, yang arangnya di itu ya? Iya, Oh. yang dihancurin sekasil-kasilnya tuh. Iya. I see.
Kalau di BL1 L1 segitiga. Iya. Apa lu ya? Terus sama ini pas ketika si Baku ngebalikin serangan tuh. Itu kan Luffy kan pernah kayak gitu juga tuh. Waktu di mana tuh? Aku mana? Yang pas tangannya Iya, yang jadi gini jari kan, Iya. jadi balik lagi. Gitu. Oh iya benar. Waktu pas Luffy itu nahan itu ya, nahan meriam. Oh iya meriam ya. Pernah Ini gitu. si Yuya terinspirasi dari One Piece. Iya, Emang kayaknya baru sih. Tadi biar relate. Sekarang kan One Piece kan worldwide gitu ya, udah jelas tuh One Piece Ya, semoga worldwide. aja Yuya nggak nonton video ini ya. Nanti dirubah lagi. Dirubah gitu. Apa tahu. Kenapa kameramen? Obrolannya menarik. Cuman haters One Piece gak tau mau masuknya kapan. Makanya saya diam. Cuma yang agak serem tuh pas masuk tembok gitu ternyata dipikir gak kena. Terus balik lagi. Itu udah kayak ini Shikamaru. Bayangan Shikamaru. Iya. Oh cepet yang gitu tuh. tangannya. Iya, shoot. Gak kena tadi tuh kan, kena ngapain? Tiba-tiba dia diem, belakang nusuk ke door. Wah, Itu referensi Snackman sih. Ya, iya, referensi Snackman. kalau yang gue liat Snackman kayak kan bisa ini Oh, iya. kemana-mana, kayak gitu. yang gue liat kayak Shikamaru sih tetap. Soalnya Morgan. terus gitu. Yang kan. organ gitu juga. Di sini tuh membuktikan kalau Baku tuh cuman apes, tapi dia tuh pinter kan. Ya. Ini kan di dunia nyata dia. Hmm. Dia tangannya Masuk ke gagal kena gagal malah itu. ternyata Kayak yang belakang. kalau kata gue malah kayak yang sengaja gitu. Iya. Soalnya karena udah jelas tuh kemana gitu tuh. Maksudnya di situ dia dibelokin, bikin musuhnya nggak sadar. Taunting akhirnya kan recall kalau bahasa anak sekarang recall lagi recall. dia recall di belakang ya di diffuse door gitu tuh. Gagal deh. Nggak jadi meleduk. Ya, Nggak itu kepikiran sih. salah satu detail yang gua juga nggak expect sebenarnya. Iya. Iya, itu kan detailnya kalau misalnya untuk apa diffuse bomb, Iya. itu kan pasti kan harus ada presisi gitu kan, Iya. kan kabel-kabelnya, gitu kan, Wire-nya lah minimal. Wiring. wiringnya gitu kan, ada pengetahuannya gitu loh. Dan dia nggak dipotong semua, dia cuma motong yang Warna warna biru. biru. Iya, warna biru. Dan Indian itu udah kayak apa? Umumnya bom yang dimana dipotong cuma dua itu pasti warna biru atau warna Merah. merah biasanya ya, Biasanya, mostly gitu. emang tuh. Kalau nggak biru kuning biasanya di bawah. Oh enggak, Hijau deh, hijau. Ungu lah, ungu. Biasanya tekannya tombol G. Iya, Pak. Kebanyakan main Valorant aja. Iya, makasih, Pak. Oh iya, baru itu. Orang gitu. Diffuse-nya E ya? Ya spike ya. Spike ya, Spike-nya di diffuse ya. Ini goblok. Bisa gitu. Dan di episode 3 ini menarik lagi ada ini POV yang waktu pertama si Baku masuk ke mimpinya Fujimi untuk kedua kalinya. Fujimi. Ini Hachimi goblok. Si Fujimi kan nge-approaching kan, deketin Baku dari posisi depan. Cuman pas di cutting dia nangkapnya dari belakang. Dan beda tempat pindah lagi. Beda tempat kan. Itu kan menandakan bahwa sebebas itu di dunia mimpi. Sebebas itu. Beneran ini karena dunia mimpinya Fujimi, ya udah pengendalinya Fujimi. Ya. Maksudnya biar sekelas di situ MC Kamen Rider-nya pun Enggak power. Enggak power ya, karena power. mimpi orang lain ya. Powerless anjing. Mimpinya orang lain nih Iya, gitu. orang lain Ya, ya. makanya minta bantuan ke Nemu kan. Nah, Karena nggak punya power, Nggak punya power. sempat mikir juga kayak kan tinggal dia di dunia mimpi tinggal Tinggal- buka aja Iya, gitu. buka. Oh iya ini bukan mimpinya Baku. Bukan mimpinya Baku. Iya. Etika normalnya masih jalan ya? dia? Masih jalan. sebelum bisa ya. Sebelum Yuya nyimeng nih. Iya nih. Masih pagi, ingat Masih pagi. Masih Masih pagi. semangat, kerja masih pagi. Iya. Oh, ayo guys, Iya. bagus ceritanya Masih guys juga. gitu. Masih pagi kan, masih pagi. Harusnya konsisten ya. kayak Konsisten. gitu. Iya. Harusnya continuity ya. Lihat episode 13 ke atas nih. Berarti kan kemampuan lucid dream-nya si Baku ini tidak berguna ketika ada di mimpi orang. Iya. Harusnya. Terbatas cuma di Tapi mimpi memang sendiri. memang harusnya seperti itu. Harusnya Yes. seperti itu. Karena Karena nggak bisa nggak punya di-counter kontrol. sama mimpinya si orangnya juga. Iya. Nah, berarti kan si mimpi orang tersebut itu lebih kuat dari Baku. Iya. Harusnya seperti itu. betul. Ya, karena dia tamu di situ kan. Iya benar pasti. Oh, berarti Baku episode pertama kelewat apa karena mimpinya sendiri. Mimpinya Nah, sendiri. jelas. Yo, jelas. Itu udah jelas sendiri bro. Jelas. Tiba-tiba jadi karpet. Gitu tuh. Mukul ngelewatin segala macam dimensi. Karena itu mimpinya sendiri. Kayak pas waktu pertama Itu overkill sih, main gila itu, overkill. Pas episode 2 pertama juga kan, dia di mimpi sendiri kan. Nah, tapi Iya. udah gabung. Enggak di mimpi sendiri tuh. Mimpi sendiri Di itu. sendiri. Cuma mimpinya itu
masih ada kesinambungannya sama Fujimi. Oh, itu yang mungkin yang kata dulu tadi yang nyambung itu, men. Iya. Yang lu bilang tadi mimpinya gue sama mimpinya itu sama gitu. Itu bisa jadi begitu. Iya, nah cuma kalau misalnya untuk di episode 3 ini si Baku tuh pure masuk ke mimpinya Fujiminya. Nah, iya benar. Itu. Dan kalau bahasanya mimpi ya, dan dari ngelihat episode yang ini, kayaknya asik kalau ada episode yang model gini. Kan mungkin nggak tahu ya, mungkin kedepannya kalau ada ya. Kalau ada di mana memang si yang punya mimpi ini malah kerjasama sama Nightmare. Oke. Wah, Iya. Karena gini, ada beberapa orang yang tidak pengen diselamatkan. Pasti ada harusnya. Harusnya ada. Seperti Harusnya di kasus ini Cartoon Incredible. Ya, pemerannya Anda itu. Buka. Di sini aja tuh sebenarnya secara nggak langsung Fujimi itu setelah pintu kedua itu buka, dia kecewa. Itu secara nggak langsung dia kerja sama Nightmare. Dia mau paksa untuk tidur kan gitu. Escape-nya tidur, akhirnya mimpi ketemu Nightmare lagi. Mungkin nanti untuk di episode depan ada yang model kayak gitu, lebih apa ya? Dari awal ya. Peran dari si pemimpinnya ini kelihatan banget bahwa dia tuh ya udah kerja sama Nightmare. Bisa jadi ada sih harusnya. Karena itu kayak kemungkinan baru mungkin biar menambah cerita, menambah variasi lah. Iya, menambah variasi. Tapi ini kalau apa ya, dari Kamen Rider yang saya lihat ya untuk episode awal, kayak iya nggak sih, di Zetsu ini yang openingnya belum ada sampai Belum episode 3. Ya. Kemungkinan Cuma ada endingnya aja. kayaknya di episode 4 baru ada deh, soalnya di episode ini masih nyambung kan sama episode 2 gitu. Kemungkinan. Iya kan. Maksudnya untuk Rider sebelumnya kan langsung. kayaknya di episode 2 tuh Udah ada. Udah mulai. Episode 2 udah ada openingnya gitu. Udah ada benar. Ini karena saya nggak banyak nonton Kamen Rider ya. Jadi Kamen Rider sebelumnya ada nggak kasus di mana si Kamen Rider ini pengen nyelamatin orang, tapi orangnya nggak mau diselamatin dan akhirnya dia berbelok ke sisi gelapnya. Ada. Apa ya? Lupa, ada tapi. Ada, saya juga lupa. Jadi berbelok ke sisi gelapnya dan ya udah ngebantu si villain ini. Ada. Itu si siapa namanya? Zero One Seruan kemakan sisi gelapnya. Iya. Yang jadi arc gitu sih yang kalau nggak sih itu yang si siapa namanya, yang citahnya kan bantuin Zaya. Iya. tuh. Sempak saya itu. Ya, Sempak saya. Beli kan? Pengen Pak. Saya pengen kalau bisa ada. Langsung jadi CEO kalau beli. Wah. Betul. CEO saya soalnya. Itu lucu sih. CEO. Sempak saya. Karena gini, sejauh Kamen Rider yang saya tonton, yang ceritanya berat ini nih. Zetsu berat nih. Tiga episode pertama udah berat banget. Iya, berat banget sih. Berat banget. Cuma Iya sih berat. Iya, Zetsunya kan. Gila, lihat aja pas transform. Badan gede. Iya. Angin gede. Waduh, serem guys gitu. Itu baru diliatin pas Henshin di dunia nyata. Iya, Oh, iya. Kalau di mimpi kan enggak. Oh iya langsung Langsung jadi jadi aja. aja. Ini dulu gelap dulu, gelap. Gelap jadi. Kayak bayangan gelap baru jadi. Kalau ini gila. Menandakan gini, Efek Baku di dunia nyata sama di dunia mimpi itu emang beda gitu. Ya. Beda. Kalau di dunia nyata ya cupunya karena nggak punya otot gitu. Jadi kayak kelihatan banget power up-nya power up. Power up, gitu. bener-bener. Power up gitu. Beda banget sama yang di mimpi gitu. Dan ini saya baru notice dari 1, 2, 3 karena mungkin di 1 dan 2 masih beberapa Henshin di kondisi malam kan. Ya. Di dunia nyata baru kelihatan banget sebelum si Z bentuk fullnya. Itu kan ada aura gelap dulu kan. Aura gelapnya kan sama kayak Nightmare tuh. ya. Nah, apakah Z sendiri sebenarnya Nightmare yang disempurnakan gitu? Atau dibikin sistem. Ya. Kayak Pais. Bisa jadi. Yang dibikin sistem kayak itu. Bill Apakah kan sama gitu. jadi Ada sistem si kan? belt ini tuh si apa maksudnya mengendalikan kekuatan Nightmare Bisa. biar ya udah teratur kekuatan Nightmare yang nggak seliar ini. Berarti ini tuh sebenarnya cuman dari Nightmare oleh Nightmare Untuk untuk Nightmare. Nightmare. Anjing. Oh, kalau kayak gitu. AOT lagi goblok. Nanti larinya ke teori
korporat yang menciptakan nightmare kalau kayak gini. Benar. Nah itu. Supaya tadi jadi usahanya nyimeng nanti. Nyimeng Sama nih. ini juga Kalau keluar ke sini nyimeng nih. untuk bos di ak pertama juga belum kelihatan nih siapa nih. Belum. Ya. Iya kan, biasanya kan kalau kemarin-kemarin kan udah kelihatan banget nih Ya. bosnya tuh siapa di ak pertamanya, kayak contohnya Zero One. Zero One kan Udah ada Horobi ya. iya Horobi dulu. Horobi dulu. Metsubojin Rainet dulu. Iya. Sebutin. Terus di Saber tuh ada siapa? Yang story sedang kawan. Ya udah diliatin Storius yang itu. Benar-benar. Terus abis Saber itu ada Revise ya. Ya revise yang itu. Anak-anak Gift. anak buahnya gitu. Gift, patung gift. Iya Gift emang. Patung Gift, iya, Bos-bos Gift. ak Bahkan di awal-awal udah itu tuh ada orang nemuin stempel gift kan. iya. Terus abis Revise itu Gits. Gits. Kacor dulu aja. Gits. Gits dulu. Oh gitu dulu. Gitu. Baru kacor ya. Kacau. Gitu itu yang tanaman-tanaman itu. Gits itu Jamato. Jamato. Iya, Jamato. Oh, Tapi emang belum begitu Nggak, Dia jelas. belum begitu, tapi tadi Iya. karena endingnya ternyata yang jahat kan ternyata Game Master. masternya sendiri. Saya kesal sebenarnya. Mana musuhnya? Korporat yang jatuh. Oh iya korporat. Yang jahat korporat. Gacor Gacor. udah. Triple Jurion. Trio Sister. Enggak. Trio Sister. Iya. bukan sih? Gurian udah dibahas dari Oh, awal. bulan, Terus Gav, Stone Family. Iya, Stoma Stoma. Family udah. Langgonya udah Langgo ini, udah kelihatan bahwa Langgo ini pemimpinnya gitu. Iya, dia tuh punya grup band namanya Wali. Yang nambah tuh cuman iya di siapa yang alien itu baru kan Yang presiden. Boka Iya, Boka. emang nggak diliatin tapi ya si Langgo Sebenarnya juga kalau diliatin. misalkan ngelihat Boka ini kayak apa ya? Kayak masih satu rumpun sama ini. Siapa? Yang di Kogata Oger? Kogata Oh, Oger? itu sih yang Gua kata tuh berarti Rakles. Santai. Bukan, yang Iya, ininya, berarti yang ini. aliennya, Kogata tuh yang bukan last ini. bossnya, Bosnya. last Bosnya. last bossnya. lupa Cak. Susah Yang sih. alien itu. Iya, namanya susah. Kayak hampir lupa, Cak. sama sih. Kayak dari segi kekuatan apa kayak gitu juga tuh. Karena melampaui dimensi ya. Iya, melalui dimensi. Itu. Nah, terus di Jetsu nih belum ketahuan. Belum Iya nih. ketahuan. Bosnya siapa gitu. Bosnya betul. Paling mendekati yang bisa dianggap bos mungkin baru Nox karena dia kayaknya tahu lebih banyak. Tapi tadi udah ada spoiler kan gimana Nox bukan musuh. Nah, Atau Rider juga tapi gitu. Rider juga. cuma belum tahu tujuannya dia Tahu. apa. Biasanya kan kalau udah Rider ya you know lah. Jarang. Jarang ada yang jadi musuh. Indian kayak yang di itu yang jadi miss you. Wow. Wow. Asik banget ya, Pak. itu siapa yang itu yang di revise yang ceweknya siapa sih? Yang gue lupa namanya. Muteki. Yang tawon. Yang Oh. yang di revise yang Aguilera. cewek. Iya Aguilera kan. Akhirnya berteman juga kan lagi. Aguilera Iya. Oh, aku rela. Oke. Biarkan dia hanya menjadi. Jadi goblok. Skip. Sandi Aduh. Akran. Ya tapi emang belum kelihatan ya, hanya baru voice doang ya. Si bos si Z ini. Belum ada. belum ada sama belum sekali. ada. Sound belum ada, sosok belum ada. Belum ada. Nggak ada sama sekali. Berarti masih kepanjangan tangannya doang ya si Zero ya. Si Zero kepanjangan tangan kan jatuhnya kan. Iya sih. Iya. Bang maling dong ya. Zero itu bilangnya dia tuh ini dikontrol sama bosnya tanda kutip Iya. ya. kalau dari patternnya Yuya ya XE, Zero One, Gits itu musuhnya tuh master gitu loh. Iya, orang-orang dalamnya juga ya ternyata ya. AI, X01 AI, terus di ini si kayak Game Dia- Master dia juga developernya kan. Yang di Gears Game Masternya Game Master. kan. Orang-orang Apakah dalamnya nih. jangan-jangan Zero itu kenapa dia Last boss. iya bisa jadi last boss. Jadi dia tuh Kayak dua ini kepribadian, Pak. kayak evil, kayak evil. Evil. Atau emang atau dua kepribadian. Iya. Atau bisa jadi dia sengaja bikin apa namanya nih? Bikin zest supaya apa tadi? Semakin banyak nightmare yang mati, power tuh ntar ke dia semua gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Tiba-tiba ntar dia cuma ada the one and only nightmare kan yang dimana nightmare yang udah kelar gitu. Nightmare yang paling kuat ya. Yes, bisa Dan itu bisa menghubungkan kenapa Nox punya belt. Belt. Kalau iya seperti itu. Ya. Atau nggak ada tuh bahan percobaan, gitu kan pencampuran sama Nightmare. Apanya beltnya? Bukan tubuhnya. Si Zero. Tubuhnya Zero. Nox. Nox. Tubuhnya Nox. Nox hitungannya kalau kayak gitu ntar kayak ini
yang snipe, Kamen Rider snipe kan gitu. Percobaan dulu dia. Betul. Itu percobaan tiba-tiba jadi temen gitu. Iya nggak sih? Kan? Iya. Temen ini ya. Iya. Apalagi kalau plot twistnya ternyata bos terakhirnya itu si Nemu. Lucu sih itu. Ya. Itu lucu sih. Itu lucu sih. Mungkin selama ini kan beneran nggak dinotis kan karena dia ya udah karakter support lawakan doang. Ya bisa jadi kayak dianya hilang ingatan. Atau Nemo tuh anaknya Zero. Wow. Zero tuh pengen bangkitin Nemo melalui mimpi nightmare. Makanya Nemo ada di setiap mimpi orang-orang. Wah, udah mulai hop, mulai beryuya-yuya ya kita ya. Atau bisa jadi si Z ini ditugasin buat ke mimpi-mimpi orang itu buat ngumpulin fragmennya Nemo. Hop, bentar men, udah. Oh, enggak salah. Cukup. Gini. Cukup. Ini kalau yang nonton, ini yang mana dulu, weh? Gue baru ganti, lu ngomongin. Capek, bro. Udah. Ada teori. Semua ya. Udah semua. Ini ganti, ini udah. Bakar udah serta nama dia bikin lagi. Lihat dengan banyaknya kupu-kupu malam berwarna ungu yang disebar kan, bisa aja itu tuh mengandung semua fragmen Nemo di situ. Bisa jadi. Kayak SAO original scale ya. SAO yang original scale. Wah, bener sih kalau kayak gitu mah. Wah, kocak sih. Kocak banget sih ya tuh. Bener. Soalnya aneh juga kenapa si Nemo Zero punya semua alat. Punya gacha. Oh iya. Subsennya. Tuh Berisi berisi sekali. Iya. Terus di dunia nyata dia bisa ngirim motornya. Iya. Dan yang lucu dia apa? Tiba-tiba tidur di jalan, Bapak. Iya. Loh, gitu. Kalau ada yang notice apa tiba-tiba? Iya, bener. Kenapa tiba-tiba di jalan? Bang, lu dipindahin jin gimana, Bang? itu dipindah jin korin itu. Aneh sih. Oh, jin yang itu ya kalau lu tidur sembarangan di masjid tiba-tiba dipindahin gitu ya? Iya. Kecuali bapak lu. Hah? Bapak lu dulu kayak gitu. Iya. Oh, gua mana? Dulu. Kalau dia tidur di cerita dari bokap sih gitu. Pindah kasur. Tapi iya itu kalau misalnya Baku pindah tidurnya tanpa bawa kasur, itu berarti kan dia mimpi jalan gitu. Iya. Oh, sleepwalking gitu. Sleepwalking. Kalau ini sama aneh. kasur-kasurnya. Sama kasur-kasurnya. Enggak, curiganya sleepwalkingnya di bawah semua gitu tuh. Kasurnya, ininya sama bantalnya gitu dari bawah. Behind the scene nanti barangkali muncul video gini, ada si Zero gendong Baku dulu gitu, taruh di luar, kasur ntar di luar, terus bangunin, terus bergaya, bangun. emang anjing sih kalau Effort banget itu masih Zero, bro, gitu bener. Effort banget lu ya, bro. Itu lawakan Ngerjain orang, se-effort itu, gila kata gue itu. Tapi untuk episode 3 ini kayaknya komedinya nggak terlalu banyak Karena kayak tadi ya. udah awal udah stressful parah, bro. Udah yang yakin itu orang yang lagi stres misalkan tiba-tiba nonton itu yang gua ini mah gitu ntar. Tapi yang lucunya ini kalau untuk komedi yang di episode 3 ini pas ketika si Baku kebangun di mimpi yang pertamanya yang sambungan dari episode 2. Terus ada adiknya masuk tuh. Dia megang caption kan. Terus diumpetin ke selimut, itu berasa kayak anjing kepergok habis ngocok. Kepergok habis ngocok. Komedinya belum lagi cara tidur si Bakunya kan. Ya itu komedi itu. Dia panik kan. Harus tidur. Anjing enggak kayak gitu goblok. Iya. Minum obat tidur tidak separah itu Mas. Kayaknya lebih realistis kalau diminum obat tidur ya. Iya. Tiba-tiba Tapi masih ada satu misteri lagi sih sebenarnya kalau dari segi alur cerita ya. Kalau sudah King of Otaku Battle. Iya, sudah berteori. Soalnya gini, Ini. semakin banyak kamu punya wawasan soal satu bidang, men, you bisa berteori banyak, men. Ini bocoran A1. A1 nih. Soalnya wawasannya 2 tahun undisputed champion guys. Tapi ketika kita ngasih pertanyaan gak ada yang bisa jawab. Iya tadi bukti. Jadi gimana teorinya Bapak Guru? Bukan teori, tapi misteri. Oh, misteri gimana? Misteri, ya kan? Misteri. Nah, gimana gitu caranya si Baku gitu kan yang tiba-tiba pengen tidur tapi munculnya di mimpi orang lain. Masuk gate gak sih itu kan?
Gimana Enggak, Dia belum langsung dikasih tahu. Kan masuk dulu ke kantornya Zero muter jam. Oh iya. Itu iya. ada di dua episode itu ada itu terus. Iya, ada. Oh, iya. Yang Di awal itu dia puter Muter jam. Coba nanti lihat di episode apa nih. Kalau ada muter jam lagi buat masuk ke mimpi orang berarti jamnya situ. Berarti teori yang pernah kita bahas kemarin ada kok. Berarti jam yang itu lu bilang bukan- jangan lihat jam kalau lu mimpi Lagi di lucid dream. Iya, Dream, lucid dream. dan Jangan itu. lihat jam. Kacau tuh miminya. Iya. Berarti itu jamnya nggak cuman itu ya, nggak cuman buat Baca. apa? Baca. Bukan buat Ngeluarin tangga. ngeluarin tangga. Heeh. Berarti buat get in-nya Bukan ini ya. ya. Iya kan sebenarnya kan Dia- ketika jamnya mau luar naik kan tangga. pasti diputer kan, terus tangganya keluar kan. Oh iya. Dia naik ke tangga kan, dan di Iya. atas juga kan ada monitor tuh. Ada Nah, monitor mungkin kan? monitor Iya. itu tuh Bisa jadi monitornya yang itu monitor, yang iya. yang ngarahin get on-nya itu yang dimana Bisa. lu buka tadi yang kan kayak di episode 2 loncat dari ke jendela gitu kan terus masuk ke dunia mimpinya bisa jadi dari situ juga bisa. Tapi nggak mungkin tangganya tuh. Udah kayak control room. Jelas lah. Udah kayak control room aja gitu. Ternyata itu kayak control room dimana bisa control. Wah. It's control. Kontrol. Tapi tinggal yang ngomong gitu ya. Atau ada lagi bisa jadi karena kan pas di episode 2 si Zero udah ngasih misi Baku buat nyelesain kasus ini. Ya, stop Selama the moment, kasusnya belum Selesai. selesai dan masih belum beres full, lu harus nyelesain dulu gitu. Iya. Kayak di cat. Tapi agak misteri sih memang Pak. Kalau iya emang sih. gara-gara misi doang. Iya sih. Atau bisa jadi karena kepikirannya Baku terhadap Fujimi. Nah, bisa. Nanti itu terlalu memikirkan kan, harus gitu. Teori jam tadi bisa masuk pas ini deep sleep. Deep sleep. Orang tuh bakal bisa lucid dream kalau udah mulai deep sleep. Iya. Karena pas lu lagi deep sleep, itu kan posisi tidur saat benar-benar hilang. Ya. Tapi di situ kesadaran lu masih ada. Jadi lu bisa by tubuh, by physically lu deep sleep, tapi by mindnya itu tuh masih bisa aktivitas. Itu momen dimana lu bisa masuk ke lucid dream paling gampang. Oke. Sama ada satu lagi, ya kan? Kenapa kita sebut aja si ruang itu tuh ya? Ruang guru. Bukan. Yes. Ya. Ruang terlarang. Ruangannya si Ruang Zero. Reiki room. Bukan. Ya kita sebutnya Velvet Room lah, gitu. Iya, Velvet Room. Nah, Velvet Room itu, gitu kan? Pas episode 1 si Baku tuh nggak bisa langsung buka Velvet Room, bisa masuk ke Velvet Room tapi ketika itu belum nyambung sama kamarnya. Oh iya. Ya kan? Iya, Belum nyambung sama kamarnya. ke ruangan Zero maksudnya. Iya, ke ruangan Zero. Velvet Room kita sebut aja ruangan Zero itu Velvet Room gitu loh. Oke. Ya. Nah, itu kan kebuka ketika si Bakunya itu Hanger. bukan Oh, waktu pas hanger, episode hanger baju. pertama si Bakunya kan habis dihajar sama si Nightmare kan. Selamatin kan? Nah, enggak, dia masuk ke pintu yang ada tangannya tuh. Oh. Iya. Ya, tapi itu kebukanya ke ruangannya Zero. Iya. Nah, Kan masuk ke ruangan Zero ditarik enggak sih? Ditarik ke Ditarik yang kecil. kayak cahaya gitu. Jangan-jangan anaknya Zero. Bener Nemo, Pak. ya kemungkinan makanya. Sudah mulai ada linking ya, Yuya tolong nonton ganti skripnya. Tapi untuk penulisannya Yuya kali ini sih the best sih. The best. Saat dari episode 1 sampai 3 masih wah justru makin seru jadinya kayak gitu. Makin banyak teori yang bisa dikulik sih. Dibandingin episode Kamen Rider sebelumnya yang punya Yuya ya. Ya. Tapi ini Zetsu paling the best lah. The best. untuk saat ini. Untuk saat ini. Iya. Untuk saat ini, sebelum Nyimeng. Iya. Sebelum sore. Sebelum sore. Pokoknya kita lihat aja Sampai ini, ketika sampai udah di lembur. pertengahan sampai akhir Seperti bakal apa? konsisten gak ya? Ya. Nah tapi gini, karena tadi tak sebutin lucunya tidurnya si Baku ya. Itu jadi kepikiran teori aneh nih, bukan aneh sih, lebih ke buat ke depan ya. Di apa? Di Kamen Rider itu pasti di mana si MC bakal ada di titik tertinggi sama ada di titik terendah. Ya kan, di titik terendah biasanya dia ke dark apa? Ke villain atau dapat form yang dark gitu kan. Atau berserk gitu. Berserk kan. Apakah gitu kan? Di sekarang kan si Baku masih hahehe dong. Hahehe tidur ya gitu kan. Nah, ada nggak kemungkinan ya di mana Baku ini susah tidur?
Dan Harus minum obat, untuk masuk itu harus minum obat. Dia sampai dark bank, dia sampai ini hitam. Kalau pengen itu harus minum obat dulu dia baru bisa itu dark banget sih kalau dia sampai kayak gitu. Ada mungkin Kemungkinan, karena gagal gagal. Jadi mental dia hancur mental banget. hancur. Buat tidur tuh dia takut. Untuk bermimpi dia takut. Mungkin itu bisa jadi pengantar untuk dark form-nya. Dark form-nya. Dark form-nya loh. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Ya, seorang baku yang sangat mencintai mimpi tapi takut untuk bermimpi. Lebih possible kalau dia gagal ngamatin mimpi adiknya sih. Iya. Itu anjing. Atau yang emang tadi di dunia tadi ya, di pas tadi udah kalah di dunia mimpi tadi, di dunia nyatanya somehow tidak bisa nyelamatin juga. Iya, itu. Meskipun terkalah juga monsternya, tapi udah banyak kerusakan yang dipikir wah tidak termaafkan nih, Iya, wah termaafkan. ada beresin ini Dia kalau udah takut sebegininya bermimpi. gitu. Dia butuh doping ya, obat tidur kah apa buat mimpi gitu kan. Iya. Bisa gitu. Dan berefek ke jantung dianya. Waduh, Yang menyebabkan jadi form besak. Anjing banget sih kalau kayak gitu. Iya. Asik sih. Bagus sih. Tolong Yuya Tolong ya ini di note ya, di note ya. Bentar ya. tolong ya hati-hati, isinya teori semua. Iya. Mister Yuya please. Ini Listen ada carefully ya. We will have translate after this probably ya. Tapi jangan-jangan apa sih namanya? Formnya Gits. Efeknya tidur tuh itu udah ini ya. Bocoran ya. Bocoran ya. Iya kan? Iya, Gits. Gits tidur. Gits Mark 2 ya? Mark Waktu tuh yang Iya, Mark 2 kan. Maktri nggak sih? Mark 3 itu yang sama Yang besok. Yang komplit. ekornya Iya, error itu ya. Iya, Mark 2 dia kan efeknya kan kalau udah itu tuh ngantuk kan dia. Ngantuk. Jangan-jangan Harus itu didoping udah pakai pistol kan. Antara itu clue atau emang Besok, si Yuya dapat ide. Tidur lucu nih. Iya, kayaknya lucu nih, seru kayaknya. Seru. Kayaknya Yuya enggak serendam kita deh kayaknya. Enggak kayak gitu deh. Tiba-tiba lucu, gas gitu tuh. Iya. Enggak. Kalau kayak gitu lu aja bang. Itu aja. Lu aja kalau itu. Enggak. Kalau lucu gas lu aja. Kalau aja, aja gitu, ya. dia butuh 2,5 tahun buat nemuin kelucuan. Lucuan anjing. Kalau Kan ini kan gacart kan gam terus. iya kalau lu kan lucu nih bungkus gitu kan. Iya. Kalau kan gitu bang. Enggak gitu Mbak, maaf. Iya. Kan tadi udah dibilang mbak ya. Si Lian udah nggak bungkus-bungkus. Bungkus. Nah, berdasarkan pattern Kamen Rider seri berikutnya kayaknya nggak bagus kalau kayak gini. Kalau si Z ini bagus ini. Iya. Biasanya Formulanya kayak gitu. udah mulai ketemu berarti ya. Biasanya kayak gitu. Jadi 1 tahun ini bagus, tahun depannya Blengap. anjlok. Nanti bagus lagi. Soalnya pas waktu dari Gits ke Gachard aja tuh orang udah Turun. Nah, ya turun tuh, gua bener sama kecewa tuh. banget nih, Turun, gitu. Gap naik. Naik nih. Iya. Tapi Gaf bagus. Jetsunya bagus juga. Nah. Ada apa nih? Buat karena internasional. Ya, ya tadi mungkin tadi konsepnya udah internasional terus Yuyanya kayaknya gue capek dikatain ini mulu, Iya. ngiming mulu gitu Akan mulu. ku Mari kita goreng. buktikan gitu tuh mungkin gitu. Tapi lagi-lagi dari episode 1 sampai episode 3 berasa kayak bukan nonton Kamen Rider. Iya. Itu sih. Lagi-lagi ya Yang guys. paling kerennya sih itu. Anda Yuya Sinematiknya kerasa banget. Lagi. Oh iya, itu yang pas tadi yang gitu yang ungu itu. Oh yang iya. pas dia masuk itu coba dunianya yang gitu yang wah lucu sih kata gue, ini keren banget kata gue tuh. Bungkus tuh. Enggak. Makanya saya berganti keren banget tuh, diganti karena lucu. Oh, udah lucu, pasti dibungkus di enggak. gas. Keren. Keren. Iya kan, itu keren banget. Jangan kayak gitu. Iya, jangan kayak gitu. Takut marah nanti. Nanti takut marah gak enak. Iya. Ya, maaf ya mbak, maaf. Maaf Pak. Maaf ya Pak. Serem. Lu maaf berarti ya lu ya. Serem banget nih. Dia tiba-tiba apa dong? Serem banget ya, Pak. Goblok. Remingin lu bodoh berarti berarti. Oke, seperti biasa ya. Kita ini apa Pak? Mau ada teori lagi? Bukan, pengen menyampaikan kekecewaan semua. Apa? tuh? Ya. Ada 2 konsistensi yang gua nggak suka dari situ. Apa tuh? Ya, yang pertama itu konsisten tidak ada opening, ya kan? Oke. Bisa sekali itu, bisa sekali ya. Udah 3 nih, BTW nih. Terus. Konsistensi 1 itu nggak ada opening. Yang kedua, ya ini mau digorengnya sampai kapan si Apanya? foam apa namanya? Foam yang Luffy. Lava lamp ini. Lava Lamp siap. Oh iya, Lava Lamp ya. Lava lamp Oh, gitu ya.
kategori kan cuman beda warna doang, gitu kan, beda form beda warna, gitu kan. Tapi kita udah dikasih spill nih di itunya ya, udah dikasih di spill di awal kalau senjatanya banyak kan. Nah, gua apa namanya imagine gitu kan untuk 4 form ini ya kan cuman pakai satu switch yang sama, bedanya cuman di lampunya doang. Lampu sama di dada. Iya. Hanya impact doang yang punya roti sobek. Iya. Oh iya, bisa Ya, jadi. itu kan masih belum kasih tahu nih ya kan apa bedanya kan kalau misalnya kita bandinginnya sama XN gitu loh. XN kan setiap form apalagi form upgrade itu pasti ada kayak tambahan gitu. Pasti kayak tambahannya. Kayak Bakugan dikasih battleizer gitu. Iya. Nah, soalnya kayak ini aja sih yang jelas masih Brave level 2 pas level 2 kan udah gitu. Level 3-nya kan level 50 ya yang sama itu tuh yang 2. Jadi merah. Yang bolak-balik Gitu kan. Ada tambahan yang Tadel legasinya kan Tadel Quest. Tadel Fantasi sama Tadel Legasi kan. Yang putih kan semua yang literally putih gitu. Kalau ngomongin nambahin di transform beda sih sarung tangan sama ininya Pak. Iya, sarung tangan sama kakinya. Sama aja kayak ini sebenarnya sih. Itu tetap masuknya kayak basic form. Cuma kalau misalnya kayak gabu. Iya, gabu. Pancing gami sama apa? Kicking gami. Sama aja kayak itu. Porsche dong begitu juga sama. Iya. Porsche banget. Jadi attachment doang. Jadi kan equipment berarti ya. Iya, equipment. Jadi bukan jatuhnya bukan form ini sih. Bukan new form langsung ya. Itu. Tapi sebagai penonton saya butuh lebih. Ya kayaknya episode 5 sih. Karena cuma untuk episode 4 enggak ada form baru. Buat saya sekelas form kayak gini dibikin 2 episode kayaknya terlalu berlebihan. Iya. Berlebihan. Milking lebih banyak, lebih panjang, itu berarti budget cutting dan keuntungan lebih banyak. Itu Pak harus tahu berarti. Iya. Tapi kan kalau misalkan per episode captionnya yang kayak gitu dibikin 1, itu Bandai jualannya bisa lebih banyak, Pak, itemnya. Iya juga sih, tidak salah. Tapi tadi mungkin ya Bandai juga karena dia udah internasional, dia juga gak mau punya image, wah jualan doang nih gitu. Takutnya yang di negara-negara yang sini udah tahu, wah Bandai mah cuma jualan doang. Nah sengaja kita hold dulu guys, kita perbaiki base dulu karena kita mau ke internasional. Gitu barangkali bisa jadi. Kalau misalnya ngomong internasional nggak kayak gitu, apa kabar battleizer? Oh iya sih. Anjir. Juga ya. Pernah digoreng apa yang setiap hari ganti form tuh ya? Ini kayaknya gacet deh Pak. Zero One juga. Zero One. Ya. Setiap hari ganti form. Iya, Tiap episode ganti form. Ada ya, Zero One. ganti form. Banyak banget tuh disket yang dipakai tuh. Ya sama aja kayak yang ya kan itu juga sama banyak kayak W. Contohnya udah banyak W. Kalau GAF ini digorengnya ini jadi form yang paling kuatnya nih, pertama kuat nih, terus ganti episode kayak berasa nggak guna, lembek, kayak gitu, jadinya pakainya formnya yang itu aja kayak itu aja. Apa sih namanya, yang putih GAF tuh, caking kan, tapi lebih banyak dipakainya yang sorbet kan, sorbet, itu, yang es krim, sorbet, kayak gitu sih. Jadi kekecewaannya di situ ya. Ya. Tapi enough lah itu main cukup. Jadi tadi tidak begitu banyak versi juga. I think it's good. Gitu. Iya. Bagus Justru itu. Untuk opening ya, saya lebih suka kayak gitu sih. Jadi nggak banyak-banyak. Nggak usah ada opening. Kali ganti, buset gitu. Sampai bingung kan itu. Opening kan lumayan juga tuh durasinya. Iya, mau potong durasi Jadi lebih panjang ya. Lebih panjang ceritanya ya. Cuma emang kalau misalkan di opening biasanya itu banyak clue-nya. Banyak clue. Clue dari episode pertama sampai ending tuh. Arc 1 gitu. Enggak sampai ending. Sampai ending biasanya. Tapi tadi clue-nya tuh. Enggak Pak, kadang cuma sampai bagian mananya gitu. Nah, ntar musuhnya aneh-aneh tuh di akhir tuh, Pak. Bukan. Kayak build. Bukan. Biasanya kalau di opening itu nanti yang akan berbeda itu kalau misalnya ada form baru. Iya. Oke. Kalau Tambahan lagi ya. Kalau di build per arc. Iya, di build per arc ya bisa. Si openingnya. Kayak ini aja kan yang di GAF aja yang kemarin itu di opening kan ada apa scene si GAF sama Valen kan Ciuman. bukan apa
Bertumbuk. banyak dirocok sama ini Kerocok. sama kroco kan kayak gitu. Nah endingnya kan sama aja kayak gitu pas nyusup. Iya. Cuma ibaratnya modifikasi 1-2 part gitu ya, habis itu karena punya form baru. Itu lagi. Kalau di golf ada bait tuh, Sachika, ada gelembung. Iya, ada sampai baiknya akhir itu kosong sih. gelembungnya. Apakah Sachika bakal jadi rider kayak gitu. Tapi bagusnya Sachika enggak. Iya, Bener jadi enggak jadi rider Oh, gitu. cuma jadi udah bener aja. female ininya doang ya. Enggak, tapi dia jadi karakter supporting yang paling bagus. Bagus supporting. Izu kalah, Pak. Oh iya? Iya, Karena bagus bener-bener toh. support. Nanti menurut lah. dia main ini apa sih namanya untuk pertumbuhan karakter si 3 ridernya ini dia berperan penting semua. Si Sachika tuh. Jadi nggak cuma di rider utamanya aja. Oke. Kayak gitu. Soalnya dia Sachika tuh nggak dibungkus, dia tuh ngebungkus. Oh, Iya. bagus ya. Ya. Betul. Terima kasih loh analoginya loh, Pak. Ya, kita tutup bungkus dia. Iya, kita Udah bungkus, kita lama. pukulin. Udah lama kita bungkus. Kita pukulin, betul. Kalau gitu. Nah, oke, seperti biasa nih. Episode 3 ini ratingnya kawan-kawan. Oke. Mangga, Bapak silakan. Langsung dari Bapak yang tukang bungkus dulu apa? Nah. Gimana? Ya sebelum kita bungkus ya. Ya. 9,5/10. Wih, nice. Lebih tinggi dari kemarin ya. Yes. Lebih tinggi dari kemarin. Alasannya Bapak bungkus. Karena fokus ke story banget gitu, jadi passingnya nggak kecepatan, passingnya pas tapi tetap fokus. Kenyang lah ya. Kenyang. Di episode 3 ini kita kenyang. Betul. Banyak explanation soalnya kan mau juga. Bapak yang suka ngebungkus. Iya, Bapak yang suka Bapak ngebungkus. perbungkusan. Ya. Gimana Bapak perbungkusan? Bapak bungkus. Kalau untuk sekarang sih gue lebih ke 9. Oke. Karena lagi-lagi gue kan orangnya based on story banget. Dan akhirnya dijelasin bener-bener story-nya gini nih. Ini bisa masuk ke ini gimana? Terus efek apa aja yang ditimbulin setelah dia si itunya keluar? Dan berefek sama siapa aja? Itu. Ini storyline-nya tuh beneran di nih story-nya. Gitu. Oke, makanya story-nya gitu tuh. Nyoh iya bener nyoh gitu Ini hidangan nih makan anjing. Nyoh KB gitu. Tapi belum KB sih. Ternyata sepertinya belum ada penutupnya gitu. Iya. Cuma dikasih, ini main course. Ini main course ya. Oke. Kemarin udah ada appetizer udah. Ini main course nih. Cuma ini gue lagi nungguin dessertnya mana nih gitu. Makanya 9 lah. Oke. Cuma tapi kan tadi main course-nya udah dapat. Tinggal apakah nanti main course selanjutnya akan sama atau main course-nya beda tapi ditambahin 1-2 halnya gitu biar rasanya jadi beda cuma sama main course yang sama atau gimana nih? Masih ditungguin. Masih tunggu ya. Kalau ada makanan Di meja. Mejanya yang dimakan. Selamitan. Goblok. Selamitan. Bapak Jetsu si pemeran utama gimana? Sama kayak ini ya Bapak bungkus ya. Iya, Bapak. Ratingnya 9. Soalnya saya lebih suka ini sih story building monsternya sih. Itu sih. Itu sosok villain ya. Villainnya untuk buildingnya bagus banget sih itu. Ya, itu. Dari semua series Kamen Rider yang saya tonton ini yang paling bagus building 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 karena ini monsternya. build banget ya. Iya build banget sih. Build banget. Karena gini dengan kita dikasih cerita building monsternya seperti apa, ada kemungkinan untuk para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada ada di di sini, Goyang lagi ya. bisa memiliki simpati ke antagonisnya. Iya. Seperti itu. Iya. Terus untuk dari sisi komedinya juga tidak terlalu banyak, jadi cukup lah porsinya, segitu cukup banget porsinya. Meskipun 1-2 ada yang cringe gitu, ya udahlah oke lah. Namanya juga Japanese, gimana sih? Iya makanya ya cukup lah gitu, oke. Itu sih dari saya itu. Dari saya. Bapak Otaku Battle? Waduh. Champion, Ya, Otaku Battle, Undisputed anjing. 2 years. Kalau dari saya paling di 92 Per 10. Oh, 9,2 9,2 per 10. 9,2/10. Alasannya dong. Tadi ya, yang menguranginya adalah tadi yang itu yang dikecewakan ya. yang dikecewakan. Ada opening. Ya. Yang dari dua keresahan saya itu ya. Konsistensi yang harusnya tidak konsistensikan. Nah, nggak harus ya, udah jelek ya. Continuity yang harus dikurangi. Iya, konsistensi yang harus dikurangi ya.
Kemarin udah dikurangin tuh yang apa namanya? Yang pintu bengkok Pintu tuh. bengkok tuh. Itu udah bagus tuh udah ada tuh ya. Enggak ada aman. Udah aman ya. Kalau benar rusak tuh udah gitu. Udah, kalau rusak udah gitu kan. Masih diberesin lagi. Tapi kan karena untuk sekarang fightingnya itu di dunia nyata. Ya, itu. Dunia nyata. Nanti kalau Ian ada yang ternyata tuh kan sama aja nanti digituin. Bapak SAO gimana? Bapak SAO. Yo, iya. Ensin dulu Ensin. Naik sih. Kemarin 9 sekarang 9,5. Sama kayak Bapak dibungkus. Bapak dibungkus. Oh, jadi dia suka bungkus Dan dia yang dibungkus. Parah banget. No. Sampai saya kepikiran kalau mereka bikin segmen sendiri, kakak adik. Saling panggung. keluarga bungkus. Iya, keluarga bungkus. Nah, alasannya melengkapi plot hole di episode sebelumnya. Benar. Itu bener dan membuka banyak teori sampai kan berteori semua. Hampir 1 jam kita berteori dia sadar. Itu Yuya kalau nonton udah guys, udah gitu tuh. Endingnya ketahuan. Langsung dilaporkan video kita. Itu ada orang itu di YouTube-nya. Ini gini udah bahas ini, Bos. Copyright. Iya, tolong itu ya. Ganti aja ya. Oke, ganti aja, Bos. Nah, tapi saya punya saran buat Yuya. Betul. Tolong ini hubungin Oda. Gimana caranya? Minta solusi buat patah-patahin teori. Teori, iya benar. Let's go ya. Setidaknya mata-matanya nggak patah gitu. Iya, masih lanjut ya. Pas dia minta solusi ke Oda, Jetsu jadinya beribu-ribu episode. Mana sama lagi bisa kayak Luffy. Iya. Tiba-tiba ketemu Zoro. Tiba-tiba nyari Raftel. Iya, tiba-tiba jadi bajak laut. Luffy kalau jadi Kamen Rider. Sekarang tinggal Bapak Eko. Aduh. Si paling lucid dream. Paling detail. Paling lucid dream. Anjing. Ya terima kasih Bapak Eko. Belum sakit dong. Anda tidur dulu biar nggak dikontrol. Kita lagi tidur nih kita ingat nggak di awal? Betul. Seperti episode 2 kemarin, gitu kan. Saya nggak bisa ngasih nilai sempurna. Ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Untuk sore ini kemarin kan saya kasih nilai 9/8 dari per 10 kemarin kalau nggak salah ingat. 8,5 kali. Enggak, itu 9 Pak. Kemarin. Oke. Sekarangnya agak turun. 9,7. Turunnya setengah. Karena bener memiliki kekecewaannya sama dengan Bapak Undisputed ini ya, gitu kan. I need more. Udah 3 episode loh. Ayolah form baru gitu tuh. Udah, ya tadi. Ya tadi. Intinya kontrak dengan gue sama Jetsu yang enough segini dulu. Santai, Bro. Atau sesuai teori kemarin, Chapsem di puter gacanya. Mungkin kalau ngalahin Nightmare. Atau mungkin hari ini yang tadi yang gue lihat dia nggak sempet ngecek gas apa? Kasapon. Gas saponnya karena tadi udah terlalu hektik dengan ngurusin ini itu yang sudah mulai ketahuan apanya, bisa jadi tuh. Bisa jadi mungkin kalau udah santai, waktu kan santai tuh. Baru dibuka, nih tunjukin. Mungkin harusnya setelah ini nyantai dulu kan pasti kan. Buka lagi tuh iseng coba ceder gitu. Dapat baru. Kawan ini anjing. Nah, terus ya kekecewaan yang kemarin masalah pintu bengkok. Ya. Di sini diberesin. Ya. Terima kasih loh Pak Yuya loh. Yuya, kerja cepat. Iya. Continuity-nya asik banget. Dengan ya pas waktu biasanya gini, ada beberapa di Kamen Rider kalau mentok tembok hancur. Padahal masih di daerah situ tuh, tembok yang hancur tadi itu udah bener. Padahal itu dunia nyata. Tapi di sini temboknya masih bengkok, masih hancur. Masih bengkok nggak tuh? Masih nggak bisa bener bengkok dia orang. Si Fujimi bangun kan? Itu masih hancur. Masih pada hancur di situnya. Keren sih. Itu keren banget continuity-nya. Semoga nanti konsisten ya. Kantor polisinya masih meledak. Udah mulai diberesin dong, kan secara kantor polisi kan cepet beresinnya kalau ada apa-apa gitu. Pakai uang pajak negara. Iya dong. Iya, cepet lagi gitu. Udah bungkus. Ya dari Daku nih. Dari Daku. Daki itu Bapak, Daki. Poinnya 9/7. 9,7 dari 10.
Oke, untuk episode 3 kali ini cukup sampai sini ya kayaknya ya. Yes. Terlalu banyak teori pusing Iya, juga. bro. Pasti duyanya terjadi semua. Kita simpan buat episode 4 nanti. Ya. Siap-siap. Soalnya katanya lucu tuh ada orang nikahan nih gitu. Iya, ada orang nikahan. Jadi orang nikahan nih guys, gila. Jadi sekarang teorinya apakah nikahnya bakal jadi? Iya. Apakah nikahnya bakal jadi? Wah, ini bahaya nih. Mimpi buruk apa sampai ke tema pernikahan? Siapa tahu. Awal pekerjaan, kedua pernikahan. Ini apa ini? Kan gini, di dunia nyatanya nikah. Di dunia mimpinya nikah tapi gagal nikahnya. Tapi kalau dari sekilas info tadi ya, sekilas potongan scene dan ngambil dari 3 episode kemarin, mimpi buruk kan selalu buruk. Iya. Gitu kan. Nah, pernikahan itu bukan hal yang buruk dong. Bukan. Tapi kok jadi mimpi buruk? Apa nih? Aku ingin berkata-kata banyak, coba seperti nanti saja episode 4. Mari lihat besok. Kita lihat minggu depan. Minggu depan dong. Minggu depan. Ya, minggu depan. Minggu depan ya. Apakah nikahnya itu batal atau tidak? Saksikan di Episode 4 di Henshin ya. Menikah. Aduh, oke lah. Jangan-jangan teman saya yang batal nikah. Mimpi. Wah, kena nightmare. Yang 2 kali gimana? Nightmare juga. Bisa jadi. Bisa jadi tuh. Nightmare juga tuh. Ini nightmare PR banget. Tommy. Iya tahu udah jadi nightmare-nya dia mah. Udah bersatu ya paling itu ya. Oh dia udah 5 pintu kebuka. 5 pintu. Levelnya udah 5 ya. 1, 3, 5 nightmare buset. Dia masuk nightmare masuk ke dia. Nightmare mimpi lagi, masuk nightmare lain lagi gitu kan. Ini malah combine ya. Jogres. Gitu tuh. Jogres. Oke. PW Gumi. Jangan lupa. Ntar dulu. Sebelum kita tutup, bangun dulu dong. Oh iya, bangun. Sebelum bangun kasih tahu PW Gumi buat tulis teori-teori mereka di komentar. Teori liar. Berbagi teori lah dia. Berbagi teori. Di komen kita teori kalian, teori terbaik kalian gitu kan di kolom komentar ya. Komentar. Tapi jangan di mimpi. Di nyata ya guys. Dan komentar terbaik akan mendapat hadiah CSM dari Alfa. Wah. Dia CSM-nya banyak banget. Banyak banget CSM-nya dia. Bahkan Kamen Rider berikutnya udah punya, Pak. Wow. Padahal belum rilis tuh. Orang dalam bandai. Bukan dia yang bikin. Yang bikin di pabriknya tuh. Oh iya yang di Anda nggak tahu, yang ngasih ide ya dia. Waduh, serem. Berbahaya ini. Oke guys, mending kita bangun dulu ya. Kita bangun dulu ya. Good morning, Rider! Basah. Ngompol. Tadi pasan waktu di mimpi lu nggak pipis men. Kalau lu pipis di basah nggak tahu dah. Enggak, lengket tapi Pak basahnya. Yes. Wow, mimpi apa tuh? Mimpi mandi basah soalnya. Pipis enak. Pipis enak. Pernah ngicipin Anda? Pipis enak. Lah, pipis kan kalau ditahan-tahan terus Iya. Enak banget itu. Kalau kebelet ya susu keluarin ya. Iya. Udah. 1 jam. Saya nahan pipis 1 jam 20 menit. Lebih serem daripada gue tadi nahan setengah jam nahan itu ya. Waktu buat nonton ya. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan info-info tentang Kamen Rider Zetsu episode terbaru. Episode terbaru nanti ya. Di OPW Henshin. Oke, di OPW Henshin. Betul. Oke, PW Gumi, arigatou gozaimasu.